Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian dokter terbuka atas nama Dia Fauziah, dokter spesialis patologi anatomi subspesialis saraf dan mata, angkatan tahun 2018-2019. Hadirin, sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Dr. Ison. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, co-promotor, para penguji pada ujian terbuka ini serta undangan akademik dan mungkin keluarga undangan yang lainnya yang berada di ruang sidang A. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dengan tepat waktu dan mudah-mudahan bisa semuanya berjalan dengan lancar. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati Promovenda Dia Fauziah, dokter spesialis patologi anatomi subspesialis SM konsultan, adalah mahasiswa angkatan tahun 2018-2019 dan telah menempuh ujian tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian terhadap alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan, dan yang kedua adalah sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapan. Kami persilakan Promovenda untuk memasuki ruangan ujian. Baik, Saudara Promovenda Dia Fauziah, dokter spesialis patologi anatomi subspesialis SM konsultan, saudara saya hadirkan di ruang ujian terbuka ini dengan maksud mempertahankan disertasi yang saudara susun. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Bismillah, sehat, sedikit batuk, tapi insya Allah tidak mengganggu ujian. Ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum sesi tanya jawab, Saudara Promovenda dipersilakan untuk mempresentasikan disertasinya selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, yang terhormat Bapak Promotor, Kopromotor, yang terhormat Bapak dan Ibu penyangga, serta Bapak dan Ibu undangan akademik. Perkenankan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Mekanisme Invasi Meningioma Tipikal ke Otak melalui Analisis Protein Merlin, PAKT, KI67, MMP9, VEGF, dan Ekadrin.
Meningioma merupakan tumor sistem saraf pusat yang sering terjadi. Di RSUD Dr. Sutomo didapatkan 452 pasien selama tahun 2015 sampai 2019. WHO membagi meningioma dalam 3 derajat, yaitu derajat 1, 2, dan 3. Kebanyakan meningioma merupakan derajat 1, namun meningioma derajat 1 mempunyai kemampuan untuk menginvasi parenkim otak. Mekanisme yang mendasari proses ini belum sepenuhnya dipahami. Ketiga proses, yaitu adesi sel, degradasi matrik ekstraseluler, dan stimulasi faktor pertumbuhan, merupakan proses yang penting dalam invasi sel tumor ke sekitarnya. Penelitian ini meneliti ketiga proses tersebut dengan meneliti ekaderin yang mewakili adesi sel, MMP9 yang merupakan protein yang berperan dalam degradasi matrik ekstraseluler, VEGF yang berperan dalam angiogenesis, protein merlin yang berperan dalam inhibisi sinyal proliferasi sel, serta PAKT yang berperan dalam proliferasi sel, dan Ki67 yaitu protein yang diekspresikan pada sel yang aktif dalam proliferasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan ekspresi protein merlin, PAKT, Ki67, MMP9, VEGF, ekaderin, dan status invasi otak pada meningioma tipikal? Apakah terdapat hubungan ekspresi ke-6 protein tersebut terhadap status invasi pada meningioma tipikal, dan bagaimana mekanisme kejadian invasi otak pada tumor meningioma tipikal melalui analisis ke-6 protein tersebut? Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme invasi meningioma tipikal ke otak melalui analisis protein ke-6 tersebut, dengan tujuan khusus menganalisis perbedaan dan hubungan ekspresi protein merlin, PAKT, Ki67, MMP9, VEGF, ekaderin dengan status invasi otak pada meningioma tipikal, dan membuktikan bahwa mekanisme meningioma tipikal ke otak terjadi minimal melalui 2 atau lebih dari seluruh variabel yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah mengenai mekanisme invasi meningioma tipikal ke otak, dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai penanda prognosis pada meningioma tipikal. Sebagai kerangka konseptual, merlin merupakan protein tumor supresor yang dihasilkan oleh gen NF2 yang dapat menghambat PI3K apabila berikatan dengan Pike L. Apabila merlin mengalami mutasi, maka hambatan ini tidak terjadi, maka PI3K akan meningkat. Peningkatan PI3K akan mengkatalisis PI3P dari PI2P. PI3P selanjutnya akan mengaktifkan jalur PAKT sehingga ini akan memicu mTOR dan akhirnya menimbulkan proliferasi sel. Selain itu, PI3P juga dapat menghambat P53 dan hambatan ini menyebabkan penurunan P21 sehingga CDK akan dapat berikatan dengan siklin dan ini akan menyebabkan juga proliferasi sel. Ki67 dapat menilai sel yang sedang aktif berproliferasi. Sel yang berproliferasi menyebabkan kenaikan volume dari sel tumor, menyebabkan keadaan relatif hipoksia pada tumor sehingga MIF akan meningkat. Peningkatan MIF akan memicu peningkatan HIF1 alfa yang akan menyebabkan peningkatan VEGF sehingga terjadi angiogenesis. HIF1 alfa yang meningkat juga akan menyebabkan peningkatan sintesis MMP9 yang aktif dan ini memungkinkan terjadinya degradasi SEM. MMP9 yang aktif menyebabkan peningkatan EMT sehingga terjadi penurunan ekaderin dan memungkinkan sel akan terlepas sehingga terjadi migrasi sel. Ketiga proses ini dapat menyebabkan invasi sel tumor meningioma ke otak. Penelitian dilaksanakan di RSUD Dr. Sutomo dengan jumlah sampel 43 yang dibagi dalam 2 kelompok. Tahapan penelitian dilaksanakan sesuai dengan kerangka operasional penelitian yang tercantum. Berikut adalah analisis jalur. Adanya mutasi pada protein merlin akan meningkatkan PAKT sehingga proliferasi sel meningkat dan Ki67 meningkat. Peningkatan proliferasi sel menyebabkan
VEGF meningkat dan MMP9 juga meningkat sehingga memungkinkan terjadinya invasi sel. MMP9 meningkat menyebabkan ekadrin menurun dan ini juga menyebabkan invasi sel tumor. Hasil penelitian ini mendapatkan dari jenis kelamin total lebih banyak perempuan daripada laki-laki dengan rasio 4,4:1. Meningioma lebih sering dijumpai pada laki-laki untuk kasus yang invasi daripada perempuan. Berdasarkan usia, kelompok terbanyak adalah pada usia 41 sampai 50 tahun dan 31 sampai 40 tahun. Tidak didapatkan perbedaan bermakna antara invasi otak dengan usia dan hal ini juga sesuai dengan penelitian yang sebelumnya. Namun pada penelitian ini didapatkan usia yang lebih muda daripada usia yang tercantum dalam WHO. Sangat mungkin ini diduga karena paparan KB di Indonesia terjadi pada usia yang lebih awal. Berdasarkan lokasi, baik pada kelompok non-invasi dan invasi, lokasi yang tersering adalah pada area konveksitas dan tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara lokasi dengan invasi tumor dan ini sesuai dengan penelitian yang terdahulu. Berdasarkan pola sel tumor, di kedua kelompok yang tersering adalah pola meningioma transisional dan ini memang sesuai dengan penelitian terdahulu dan juga WHO bahwa meningioma transisional merupakan meningioma yang terbanyak jenisnya. Berikut adalah gambaran imunohistokimia ekspresi protein Merlin pada kedua kelompok. Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna pada kedua kelompok meningioma dan tidak terdapat hubungan bermakna antara ekspresi protein Merlin pada kedua kelompok dengan nilai P 0,37. Protein Merlin perannya memang masih kontroversial. Inaktivasi protein Merlin tidak merupakan indikator agresivitas tumor. 40% meningioma memang tidak berkaitan dengan mutasi NF2 dan ini dapat dipicu oleh perubahan genetik yang lain. Pada meningioma yang mengekspresikan hormon progesteron biasanya juga tidak berkaitan dengan mutasi NF2. Berikut adalah gambaran imunohistokimia dari ekspresi PAKT di dua kelompok. PAKT positif hanya 10 dari 23 sampel pada kelompok non-invasi, sedangkan pada kelompok invasi semuanya menunjukkan hasil yang positif. Analisis statistik mendapatkan peningkatan yang bermakna pada kelompok invasi dibandingkan dengan kelompok yang invasi dan terdapat hubungan yang bermakna antara ekspresi PAKT dengan invasi otak pada meningioma. Kurva ROC mendapatkan nilai cut-off H-score PAKT sebesar 90 dengan nilai sensitivitas 95 dan spesifisitas 87%. Jalur MI3 AKT-mTOR merupakan jalur proliferasi sel yang diketahui berperan dalam invasi meningioma. Jalur AKT ini dapat diaktifkan oleh beberapa mutasi antara lain NF2 dan non-NF2 yang antara lain adalah AKT1 dan SMO. Peningkatan PAKT pada meningioma derajat tinggi juga ditemukan dari penelitian yang sebelumnya. Berikut adalah gambaran IHC imunohistokimia Ki67 pada dua kelompok. Analisis statistik mendapatkan peningkatan yang bermakna pada kelompok invasi dibandingkan kelompok non-invasi dan terdapat hubungan bermakna antara ekspresi Ki67 dan invasi otak pada meningioma. Kurva ROC mendapatkan nilai cut-off Ki67 sebesar 5% dengan sensitivitas 87% dan 65%. Peningkatan Ki67 diketahui berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk. Penelitian sebelumnya mendapatkan meningioma dengan cut-off lebih dari 4% menunjukkan rekarensi yang tinggi. Peningkatan proliferasi sel dapat terjadi melalui jalur PI3K AKT. Kalau dibandingkan kurva ROC, PAKT dan Ki67, maka sensitivitas dan spesifitas PAKT lebih tinggi. Di sini menunjukkan PAKT sebetulnya lebih dapat membedakan meningioma tipikal dan kejadian invasi otak. Berikut adalah gambaran ekspresi MMP9 pada kedua kelompok meningioma.
Analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan bermakna pada kedua kelompok meningioma dan juga tidak terdapat hubungan yang bermakna. Korelasi positif antara peningkatan ekspresi MMP9 diketahui dengan derajat meningioma. Derajat meningioma yang tinggi seperti derajat 2 dan 3 seringkali menunjukkan peningkatan ekspresi MMP9. Namun penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara ekspresi MMP2 dan 9 dengan intak atau tidaknya lapisan arachnoid. Mayoritas penelitian menunjukkan korelasi MMP9 dengan rekurensi, namun peranannya dalam invasi memang masih kontroversial. Berikut adalah IHC imunohistokimia untuk VEGF pada kedua kelompok meningioma. Hasil ini menunjukkan peningkatan bermakna pada kelompok invasi dibandingkan dengan kelompok tanpa invasi dan terdapat hubungan bermakna antara ekspresi VEGF dengan kejadian invasi otak pada meningioma tipikal. Analisis statistik juga mendapatkan nilai cut-off H-score VEGF sebesar 127 dengan sensitivitas 85% dan spesifisitas 52%. Ekspresi VEGF dan reseptornya berhubungan dengan vaskularisasi tumor, edema peritumoral, dan perilaku agresif pada tumor yang menyebabkan malignansi. VEGF adalah growth factor yang diekspresikan pada meningioma, berperan penting dalam proses invasi dan migrasi sel, dan peningkatan VEGF akan menyebabkan aktifnya EMT. Berikut adalah imunohistokimia untuk ekspresi ekadrin pada meningioma di kedua kelompok. Analisis statistik menunjukkan penurunan yang bermakna dari ekadrin pada kelompok invasi dibandingkan dengan kelompok tanpa invasi, dan terdapat hubungan bermakna antara ekspresi ekadrin dan invasi otak pada meningioma. Kurva ROC mendapatkan nilai cut-off ekadrin sebesar 50 dengan sensitivitas 70% dan spesifisitas 87%. Penurunan atau hilangnya ekspresi ekadrin berpengaruh terhadap sifat agresif suatu tumor. Ekadrin yang menurun akan dapat menurunkan adesi sel dan memungkinkan sel tumor untuk bermigrasi. Apabila dibandingkan kurva ROC ekadrin dan VEGF, maka tidak didapatkan perbedaan yang bermakna. Namun ekadrin lebih layak dijadikan perdana molekuler karena memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan VEGF. Kalau kita membandingkan kurva ROC ekadrin dengan Ki67, keduanya sama-sama baik dalam menentukan invasi meningioma tipikal ke otak, dengan secara statistik juga tidak bermakna. Namun penurunan ekadrin memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang sedikit lebih tinggi daripada Ki67, yaitu 70% dan 87%. Dari analisis jalur diketahui bahwa kejadian invasi otak pada meningioma dipengaruhi oleh VEGF, ekadrin, dan Ki67 dengan nilai koefisiensi determinasi sebesar 25,3%. Dan kejadian invasi otak utamanya dipengaruhi oleh Ki67 dan ekadrin. Temuan baru dari penelitian ini adalah mekanisme invasi otak pada meningioma tipikal terjadi melalui peningkatan Ki67, penurunan VEGF dan peningkatan VEGF dan penurunan ekadrin. Nilai cut-off H-score PAKT diperoleh sebesar 90%, nilai cut-off Ki67 sebesar 5%, nilai cut-off ekadrin sebesar 50, AKT Ki67 VEGF ekadrin dapat digunakan sebagai petanda molekuler untuk memprediksi invasi otak pada meningioma tipikal. Keterbatasan penelitian ini tidak dilakukan penilaian faktor hormonal seperti status reseptor progesteron dan lokasi tumor yang cukup beragam. Kesimpulan, tidak terdapat perbedaan ekspresi protein Merlin dan MMP9 pada status invasi otak meningioma tipikal. Tidak terdapat hubungan ekspresi protein Merlin dan MMP9 dengan status invasi otak pada meningioma tipikal. Terdapat perbedaan ekspresi, terdapat peningkatan ekspresi PAKT, Ki67, VEGF pada meningioma tipikal dengan invasi otak. Terdapat penurunan ekspresi ekadrin pada meningioma tipikal dengan invasi otak. Dan terdapat hubungan ekspresi PAKT, Ki67, VEGF, dan ekadrin dengan status invasi otak.
Mekanisme invasi otak tipikal mekanisme meningioma dalam menginvasi ke otak dapat dijelaskan melalui peningkatan ekspresi PAKT, Ki67, peningkatan PEGF, serta penurunan ekadrin. Saran dapat dilakukan penelitian lanjutan berupa penilaian faktor hormonal dalam kaitannya dengan meningioma tipikal dan invasi ke otak, dilakukan penelitian lanjutan mengenai lokasi tumor, dan penelitian lanjutan yang mengkaitkan temuan intraoperasi serta gambaran radiologi dengan menggunakan metode penelitian prospektif dikaitkan dengan antibodi PAKT, Ki67 dan ekadrin pada meningioma tipikal serta bagaimana rekurensinya. Terima kasih. Baik. Karena Promovenda ini seorang ahli patologi anatomi, mainannya dengan mikroskop, maka presentasinya kecil-kecil. Mohon maaf, Prof. Fontnya kecil-kecil. Ya. Untuk membuat PPT atau PowerPoint ini kan ada aturan ya. Jumlah fontnya, kita menggunakan font berapa sehingga tidak sakit. Apalagi kayak saya yang sudah 60 tahun ke atas ini mendelik tadi itu. Mohon maaf, Prof. Jadi kalau di awal ini nilainya sudah agak sedikit minus ini. Baik, kita berikan kesempatan. Pertama adalah Saudara Promotor Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes Master of Science, untuk mendapatkan kesempatan yang pertama kali. Saya persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang waktu yang diberikan pada saya. Ya. Ini maaf, sebenarnya bimbingan saya ini yang agak membantah. Karena penelitiannya sudah lama selesai, saya suruh ujian, tidak mau nunggu hari mau ujian. Oke, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Ya. Pertama, kalau kita lihat berdasarkan temuan baru dari hasil penelitian saudara, mohon dijelaskan peran atau kontribusi terutama dalam pengembangan pelayanan di bidang diagnostik HPA. Itu dulu dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Promotor Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes MSI. Saya sebagai dokter spesialis patologi anatomi, maka temuan ini akan sangat berguna bagi kami di bidang PA. Meningioma memang mempunyai keunikan. Keunikannya antara lain, walaupun meningioma ini derajatnya 1, tetapi meningioma mempunyai kemampuan untuk menginvasi ke struktur sekitarnya, termasuk ke parenkim otak, dan juga dapat mengalami rekurensi walaupun sudah dilakukan total reseksi. Pemeriksaan dengan menggunakan marker-marker ini diharapkan dapat memprediksi meningioma yang kita secara histo-PA dijawab sebagai meningioma grade 1 dengan mitosis yang rendah. Namun apabila didapatkan peningkatan marker-marker ini, maka ini akan menjadi nilai prognostik bahwa meningioma yang grade 1 ini mempunyai peningkatan Ki67, aktivitas PEGF yang meningkat, dan juga penurunan ekadrin, maka sebagai ahli patologi dapat memberikan informasi kepada ahli bedah bahwa tumor-tumor ini dapat menginvasi ke struktur sekitar dan utamanya adalah invasi otak. Karena pada operasi meningioma memang harapannya baiknya dilakukan total reseksi, namun tidak selalu mudah untuk melakukan total reseksi. Kita seringkali mendapatkan tumor yang tidak dapat dilakukan reseksi secara optimal, sehingga pemeriksaan marker ini dapat memberikan informasi kepada ahli bedah akan perilaku dari tumor meningioma. Demikian, Prof. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Kalau kita perhatikan dalam penelitian saudara, ya, pada proses terjadinya tumor atau tumorigenesis, tentu ada kaitan dengan imun sistem yang meregulasi pada cell cycle, ya. Nah, antara lain NK cell dan CTL. Tapi dalam penelitian saudara tidak menyinggung sama sekali
hanya memberikan ke arah tumor saja. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Prof. Ketut. Memang secara umum sel imun berperan dalam tumor genesis. Sel imun yang terutama berperan dalam tumor genesis ini adalah natural killer cell dan sel T sitotoksik, yang aktivitas dari kedua sel imun ini memang dipicu oleh interferon gamma yang dihasilkan antara lain oleh makrofag dan juga T helper 1. Nah, sel tumor ini memang sel yang sangat pandai. Dia bisa menghasilkan interleukin 1 yang dapat menghambat interferon gamma ya, sehingga nanti natural killer cell dan juga sel T sitotoksik ini sehingga akan berkurang aktivitasnya dan sel tumor dapat berkembang. Itu secara umum, Prof. Secara khusus pada meningioma merupakan salah satu tumor yang sering mengandung sel imun, termasuk juga meningioma yang derajat 1. Bahkan ada subtipe khusus yang disebut meningioma lymphoplasmacytoid rich, memang mengandung banyak sel imun. Sel imun yang dijumpai pada meningioma adalah antara lain makrofag, sel limfosit T, NK sel, mast sel, dan sedikit sel limfosit B. Namun di antara semua sel imun itu, yang utama yang berperan pada meningioma itu adalah makrofag, khususnya makrofag M2. Penelitian mengenai sel imun pada meningioma telah dilakukan, terutama untuk meningioma yang derajat tinggi, Prof. Jadi grade 2 dan grade 3. Diketahui pada meningioma dengan derajat tinggi, grade 2 dan grade 3, didapatkan bahwa sel T sitotoksiknya itu menurun demikian. Namun memang peranan sel imun dalam proses invasi sel tumor, khususnya pada meningioma tipikal, itu memang belum banyak diteliti. Namun akhir-akhir ini banyak penelitian yang melibatkan sel imun, khususnya pada meningioma yang derajat tinggi, karena untuk operasi juga memberikan rekuransi dan progresivitas yang tinggi, namun memang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan saya rasa ini juga akan dapat membuka peluang bagi kami di PA untuk selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan sel imun di meningioma yang dapat dikaitkan dengan behaviornya dan rekurensi serta progresinya. Demikian, Prof. Oke, terima kasih. Saya puas dengan jawaban saudara. Waktunya saya kembalikan ke pimpinan sidang. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah ini yang menemukan gambaran tumornya bagaimana Prof. Joni ya. Ini yang penting informasi bagaimana akhirnya keputusan dari seorang patolog atau patologi anatomi ini nantinya menyimpulkan. Kebetulan beliau sebagai kopromotor juga. Saya persilakan Profesor Dr. Joni Wahyudi, dokter spesialis bedah saraf konsultan Mars. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dekan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Dr. Dia ya. Sudah selesai perjalanan panjang, dan ini saya laporkan ke Bapak Dekan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Dia ini merupakan serangkaian penelitian tentang meningioma. Saya dibimbing Prof. Edik tentang onkogenesisnya, Dr. Sri dengan kita tentang kepadatan tumornya, dan ini Dr. Dia ini tentang diagnostik biomolekulernya. Nanti kami harap ada kawan dari neurologi bagaimana adjuvannya, karena pusat manajemen neuroonkologi itu dinilai dari bagaimana manajemen tentang meningioma. Jadi kalau banyak yang meninggal, banyak yang cacat karena meningioma itu jelek performnya. Ini penting sekali penelitian Dr. Dia ini karena menilai apakah meningioma itu invasi apa tidak, di dalam membran apa enggak. Karena meningioma atau tumor otak itu ibunya, the mother of the tumor itu membrannya.
Kalau dia invasi menembus membrannya, itu perilakunya menjadi dalam tanda petik ganas. Jadi kita harus mengikuti perintah ibu itu ternyata di sini. Jadi membran tumor itu ibunya. Kalau invasi dari membrannya, maka perilakunya menjadi ganas. Terima kasih Dr. Dia sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa. Hanya ingin ada 2 pertanyaan ya yang bisa mungkin lebih jelas lagi. Di dalam melakukan tindakan untuk meningioma yang penting adalah diagnostik preoperatif. Diagnostik preoperatif ini apakah mungkin temuan Dr. Diah ini nanti bisa sebagai marker, ya marker yang bisa diperiksa entah di dalam darah atau di dalam apa yang bisa sebagai marker bahwa oh ini invasif. Ya, apakah Merlin, apakah IDEP, apakah KI67, ya. Apakah yang lain lagi. Jadi kalau ini bisa diperiksa preoperatif sehingga operator oh ini invasif, sehingga secara teknik operasinya akan kita persiapkan. Nah yang kedua pertanyaannya, temuan baru dari penelitian ini saya kira sangat spesifik ya, sangat spesifik, sehingga ini bisa dipakai nanti untuk lanjutan treatmentnya. Bisa enggak kira-kira ini agak sedikit nyimpang, gambaran radiologis dikorelasikan dengan marker ini, marker-marker yang Dr. Dia atau Promovendus temukan ini. Artinya itu kalau gambaran radiologisnya gini, kira-kira marker ini yang tinggi begitu ya, sehingga kita sebagai operator, karena meningioma itu target operasinya adalah Simpson 1, eradikasi semuanya. Ya kita bisa membayangkan, oh walaupun tempatnya sulit, tapi kalau ini Cina tidak ada yang invasi, ini harus diupayakan operasinya eradikasi total. Saya kira 2 pertanyaan itu mungkin monggo diberikan masukan pada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kopromotor saya Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, dokter spesialis bedah saraf konsultan Mars atas pertanyaannya. Saya berusaha menjawab pertanyaan pertama, apakah marker-marker yang saya teliti ini dapat dilakukan pemeriksaan preoperatif dari darah atau serum pasien. Memang penelitian ini dilakukan dari jaringan, dari bahan operasi, dari blok parafin pasien. Apakah ini dapat diterapkan pada preoperatif dari darah? Sampai saat ini saya belum menemukan penelitian yang mengambil dari darah pasien untuk menentukan invasif dan invasif dari suatu meningioma. Namun memang ide ini juga, pertanyaan dari Prof. Joni juga dapat memberikan ide kepada kami. Mungkin kami nanti di kemudian hari dapat bekerja sama dengan PK untuk mengembangkan biomarker yang dapat ditegakkan sebagai diagnosis preoperatif gitu. Namun marker ini akan sangat dapat digunakan pada kasus-kasus meningioma yang inoperable, misalnya Prof, karena lokasi meningioma itu sebetulnya sebagian besar grade 1, tapi lokasinya bisa di mana-mana. Seandainya kasus yang inoperable dan hanya dimungkinkan dilakukan biopsi atau entah open biopsi ataupun stereotactic biopsi untuk penegakan diagnosis, maka pemeriksaan ini juga akan sangat berguna untuk menentukan behavior dari tumor. Demikian untuk pertanyaan yang pertama, Prof. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf, saya kok jadi lupa. Oh, radiologi, ya sudah ingat, Prof. Ya, jadi dalam penelitian ini memang saya tidak mengambil data gambaran radiologi karena saya mengumpulkan sampel yang cukup banyak mulai tahun cukup panjang, bukan banyak, 2015 dan terdapat perubahan sistem di Sutomo. Jadi kita kesulitan untuk mengumpulkan data imaging dari pasien. Namun sebenarnya ini sudah saya sebutkan di saran juga bahwa penelitian prospektif yang nanti menggabungkan
gambaran radiologi, imaging dengan marker-marker dari patologi anatomi untuk sama-sama melihat apakah gambaran imaging maupun gambaran biomarker dari PA ini bisa membantu untuk menentukan status invasi atau behavior dari meningioma. Demikian. Ya, terima kasih, jawabannya saya puas dan mungkin nanti bisa dilanjutkan ya prospektif tadi tentang biomarker ini, karena seperti yang Dr. Sri risetkan pada S3-nya itu bagus sekali, sehingga kita itu kalau sekarang diagnostik MRI bisa minta MRI advance untuk menilai, oh ini padat, ini lunak, dan itu sangat berpengaruh pada teknik operasi kita dan outcome-nya. Terima kasih, saya puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya penguji luar kita dari luar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Elisanti Dwi Marta Diani, spesialis radiologi konsultan. Saya persilakan Dr. Elisanti. Sekalian. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan selamat pada Promovenda Dr. Dia Fauzia. Saya ada satu pertanyaan. Seperti kita ketahui bahwa meningioma ini dalam proses diagnostiknya hampir selalu melibatkan radiologi ya, pemeriksaan imaging. Nah, bagaimana peranan dari biomarker-biomarker yang signifikan tersebut dibandingkan dengan pemeriksaan radiologi? Apakah dapat diklaim bahwa pemeriksaan biomarker yang signifikan tersebut lebih baik atau seperti apa dibandingkan dengan pemeriksaan imaging pada kasus-kasus meningioma yang mengalami invasi ke otak? Silakan. Terima kasih kepada Dr. Elisanti Dwi Marta Diani, spesialis radiologi konsultan. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dokter. Apakah petanda biomarker yang didapatkan dari penelitian ini lebih baik dari gambaran imaging pada meningioma dalam menentukan invasi ke otak? Sebetulnya dalam pemeriksaan patologi kita sangat-sangat membutuhkan hasil imaging. Jadi saya sampaikan bahkan hasil dari imaging merupakan pemeriksaan makroskopik bagi seorang ahli patologi dalam mengevaluasi spesimen operasi khususnya untuk tumor-tumor otak. Karena seringkali tumor otak itu kita tidak terima utuh, tapi kita terima piecemeal atau potongan-potongan jaringan. Dan pemeriksaan imaging juga dapat memberikan informasi kepada kami mengenai bagaimana sifat kepadatan daripada tumor, apakah didapatkan area solid atau kistik, ataukah didapatkan nekrosis pada tumor, ataukah didapatkan invasi ke struktur sekitarnya. Jadi sebetulnya pemeriksaan imaging dengan pemeriksaan PA itu sifatnya saling melengkapi. Jadi saya tidak dapat menyatakan bahwa ini lebih superior daripada pemeriksaan imaging. Jadi kalau memang secara imaging didapatkan temuan atau kecurigaan bahwa meningioma ini invasi ke parenkim otak, kalau tidak salah didapatkan gambaran perilesional edema yang nyata ya dok ya. Kalau didapatkan gambaran demikian, maka dokter patologi harus lebih berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan, melakukan sampling yang adekuat sehingga itu dapat ditemukan dari pemeriksaan patologi mikroskopiknya. Karena memang walaupun dari imaging disebutkan ada kecurigaan invasi ke parenkim otak, itu harus terbukti secara morfologi didapatkan pulau-pulau sel tumor meningioma yang masuk ke dalam parenkim otak. Namun apabila itu tidak ditemukan, pemeriksaan ini akan membantu dalam kasus-kasus yang ambigu. Jadi misalnya kecurigaan secara radiologi tapi morfologi tidak ditemukan, maka kalau dilakukan pemeriksaan KI67 dan didapatkan peningkatan lebih dari 5%,
serta penurunan ekadrin dan peningkatan VEGF dan PAKT, maka kami dapat memberikan informasi kepada ahli bedah bahwa tumor-tumor ini mempunyai behavior yang harus diwaspadai. Demikian, dokter. Terima kasih, saya puas atas jawaban Promovenda. Saya kembalikan pada Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya orang kedua dari patologi anatomi. Jadi di ruangan ini para penyangga belum undangan akademik itu nggak tahu, ini bentuk KKN mungkin ya. Dari patologi anatomi Prof. Ketut, Prof. Imam, dan Bu Gondo, Prof. Gondo. Saya persilakan Prof. Dr. Haji Imam Susilo, dokter spesialis patologi anatomi, subspesialis URL, konsultan VISCM. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan KKN Pak Dekan, tapi bukti dukungan yang luar biasa dari anak buahnya Pak Dekan terhadap ketua departemen yang sekaligus sekarang menjadi Ibu Promovendus. Ibu Promovendus, saya sampaikan alhamdulillah bersyukur dan selamat atas capaiannya sudah sejauh ini, dan ini adalah babak akhir dari perjalanan S3. Insya Allah lancar ke depan. Saya ingin mengomentari yang pertama, mumpung belum lupa, tadi Prof. Joni, Pak co-promotor, Prof. Joni tadi menanyakan tentang pemeriksaan darah. Nah, kebetulan saya itu buka-buka di mana? Di AI itu, di Meta. Ada pemeriksaan sekarang kemajuan onkologi molekuler itu namanya liquid biopsy. Ini kemudian diambil dari darah. Namanya kemudian ditemukan namanya ctDNA atau circulating DNA. Nah, dikatakan bahwa pemeriksaan dari darah ini itu bisa mengawal perjalanan sebuah tumor yang ada di tubuh manusia. Real time, kata disebutkan begitu. Nah, ini mungkin bisa kita buka-buka lagi gitu ya. Sepintas saya buka tadi di AI. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan namanya next generation sequencing. Ini menggabungkan antara informasi genomik sebuah tumor dengan informasi klinik. Dan ini bisa mengawal atau melihat perjalanan tumor yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini mungkin ke depan kita bisa otak-atik di sini gitu, karena pemeriksaan patologi sebagian besar adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman surgeon yang berupa pemeriksaan atau tindakan invasif. Nah, kalau kita bisa kembangkan liquid biopsy dengan bisa kita melihat sequence circulating DNA dari darah, itu akan secara real time bisa kita dapatkan. Nah, kemudian kembali ke laptop. Selamat sekali lagi Ibu Promovendus. Nah, kami ingin informasikan juga bahwa sampai sekarang sebagian besar otak-atik untuk riset di bidang onkologi itu pada tumor, pada sel tumornya. Padahal gitu ya, perjalanan sel tumor atau neoplasma di dalam tubuh manusia itu tidak pernah lepas dari namanya microenvironment biology. Jadi ruang lingkungan dari tumor itu sendiri, di mana kita kenal dengan TME ya, tumor microenvironment. Nah, microenvironment ini ada dua komponen, yaitu komponen sel dan komponen non sel. Komponen sel itu tadi sudah disebutkan oleh Promovendus, salah satunya adalah TAM ya, makrofag ya, tumor associated macrophage, yang kemudian menghasilkan berbagai sitokain. Yang kedua adalah stromal dan atau jaringan ikatnya ya, ECM, extracellular matrix. Dan kenapa sampai sekarang keberhasilan terapi
tumor itu tanpa menggabungkan sel tumor dengan non sel tumor, yaitu lingkungan dan sel-sel yang lain yang mendukung. Karena makrofag sebenarnya itu adalah kekuatan tubuh untuk bisa merusak dan menir sel tumor, tetapi karena kepintaran sel tumor, makrofag itu bisa dirubah untuk malah membantu sel tumor. Demikian juga stroma, kekakuan stroma yang seharusnya itu menjadi barrier bagi perkembangan sel tumor, tetapi oleh sel tumor, kekakuan itu kemudian menjadi longgar dan sel tumor bisa bergerak bebas dan masuk pembuluh darah, mengalami sirkulasi, mencari tempat yang cocok, kemudian membuat kolonisasi di sana dan terjadilah proses progresif maupun metastasis gitu ya. Nah, ke depan riset-riset itu harus menggabungkan antara sel tumor dan sel-sel pendukung sel tumor sendiri. Oke. Oleh karena itu ya, kebanyakan dari sel tumor itu genetik, epigenetik dan lain-lain yang menghasilkan kemudian sel tumor menjadi lebih pintar, lebih sakti tadi disebutkan oleh Ibu Promovendus. Nah, saran untuk Saudara Promovendus, Ibu Promovendus gitu ya, karena ini rumusan masalahnya sudah banyak, ada 13, saya tidak mau menambah masalah lagi, tidak mau bertanya saya ya. Sarannya saja, sarannya itu tolong dibuat bagaimana saran itu adalah menguatkan daripada hasil riset. Karena ketiga sarannya ini adalah dilakukan penelitian lanjutan, seolah-olah tidak yakin dengan hasil penelitian. Padahal ini penelitian yang luar biasa dengan hasil yang disampaikan oleh Bapak co-promotor tadi dengan sumbangsihnya di bidang klinis gitu ya. Jadi tolong mungkin bahasanya diisi dengan rekomendasi. Kalau kita lihat penelitian di luar negeri itu, riset-riset dan kemudian publikasinya, sarannya itu menguatkan semua. Jadi rekomendasi penelitian ini untuk apa, rekomendasi ini bagaimana. Ini semuanya sarannya justru malah dilakukan penelitian lanjutan dan sebagainya. Gitu. Harus yakin dan confident dengan penelitiannya sendiri, dan ini luar biasa. Gitu. Baik. Ya. Kemudian karena saya sebagai penyangga saya harus bertanya. Loh, katanya tidak bertanya tadi. Oh, tidak bertanya. Loh iya, saya tahu saya tadi itu yang pertama tidak bertanya ya. Oh iya. Atau mungkin yang pertama saya tidak bertanya, memberikan saran. Iya. Oke. Yang kedua, tapi yang kedua bertanya. Oke, baik, silakan. Mohon to the point ya. Ya, terima kasih Pak Dekan gitu ya. Jadi akhirnya berubah karena Promovendus ini pinter ternyata, dan Pak Dekan jadi Pak Ketua Sidang, Ibu Promovendus ini adalah bimbingannya Prof. Joni. Prof. Joni saya dulu juga ikut bimbing, jadi Promovendus ini sebenarnya adalah cucu bimbingan saya. Karena cucu saya sangat sayang dan akhirnya saya tidak jadi bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Dr. Dia. Yang terhormat Profesor Dr. H. Imam Susilo, Dr. SPPA, subspesialis patologi urogenital reproduksi laki-laki, konsultan FISCM. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan juga atas saran dan masukannya akan kami lakukan pada revisi nanti. Terima kasih. Yang kedua bukan pertanyaan tadi, pertanyaan. Oh, tidak jadi. Baik. Kalau semuanya tidak bertanya dan hanya memberikan saran, jawabannya Promovendus, baik, saya perbaiki, sarannya cepat selesai. Baik, saya lanjutkan kepada Profesor Dr. Asra Al-Fauzi, Dokter Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Spesialis Berdasarkan Konsultan VIGS, FACS, panjang sudah nggak tahu ini. Hobinya ngumpulkan gelar. Saya persilakan Prof. Asra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pimpinan sidang, Prof. Bus, ya, bukan mengumpulkan gelar Prof, tapi mengalir aja Prof. Kepada sebelumnya ya, selamat
Dr. Diah Fauzia, juga pembimbing Prof. Ketut, Prof. Joni, senior saya. Kemudian juga ini kebetulan ketemu Dr. Elis ya dari ya karena bapak ibunya dia itu dosen saya, jadi saya tahu, jadi saya tanya tadi. Oke, Dr. Diah, terima kasih ya atas undangannya juga ke saya untuk menguji ya. Izin Pak Dekan selaku Ketua Pimpinan, jadi Dr. Diah ini memang terkenal sebagai neuropatolog ya. Jadi bedah saraf itu ingatnya beliau ini kalau operasi itu. Saya jarang ketemu tapi lewat WA terus ya. Ya, tapi anyway terima kasih dan selamat atas pencapaiannya kali ini. Sebagai seorang ahli bedah saraf itu biasanya kita itu ingin praktikal gitu ya, praktikal yang bermanfaat bagi bedah, kemudian juga bermanfaat cepat bagi pasien itu, dan itu sangat tergantung dengan hasil PA. Saya tertarik ini dari penelitian Anda ini. Yang pertama begini, Anda kan meneliti ini kan mekanisme invasi ke otak ya. Ya, meningioma itu yang saya tahu, yang saya praktek ya selama ini itu sering di CT scan atau MRI itu menginvasi dura mater dan tulang. Ya, kelihatan itu, tulangnya kita ambil, duranya kita buang gitu. Saking sudah terbukti invasi sampai ke tulang ya. Nah, ini kan invasi ke otak ya. Ya, jadi saya ingin tahu sebenarnya kira-kira Anda meneliti ini itu karena apakah memang mekanismenya berbeda itu ya, antara invasif ke tulang sama dura atau ke otak gitu, atau sebaliknya ya. Jadi karena kalau sudah invasi ke dura sama tulang itu semua diambil orangnya itu. Lah kalau ke otak ini kan tidak bisa kita ambil ya. Itu yang penting yang ini saya tanyakan, sehingga Anda berniat untuk meneliti ini invasi ke otak ya. Kemudian yang kedua ini juga praktikal ya. Jadi begini, di Indonesia itu pemeriksaan PA itu kadang-kadang perlu advance gitu ya, dan kadang-kadang itu cukup mahal ya. Yang saya tahu misalnya untuk meningioma itu ya, itu biasanya secara rutin kalau di luar itu diperiksa namanya mitotic index, tahu ya? Mitotic index. Mitotic index itu indeks mitosis itu. Nah, itu biasanya kalau di kita itu enggak otomatis gitu ya, minta gitu, sehingga mungkin imunohistochemia juga itu saya tahu ya, karena mahal gitu, khusus gitu ya. Nah, di sini kan Dr. Diah kan novelty-nya kan menunjukkan ada 4 ya marker ya. Market ya, yang mungkin sudah tahu di sini ada 4 itu, dan ada 2 yang menunjukkan hasil yang paling banyak mempengaruhi ya, K167 dan ekaderin ya, betul ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah memang ini bisa aplikatif ya? Kan mahal ya kadang-kadang ya. Apakah 4-4-nya harus dicek semua? Apakah ada saran nanti penelitian lebih lanjut mengkerucut gitu, ada suatu mekanisme tertentu, atau memang cukup 1 aja sudah mewakili? Saya kira demikian, Prof. Budi Santoso, saya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Asra Al-Fauzi, Dr. SE, MM, SPBS Konsultan, FICS, FACS, IFAANS. Terima kasih dokter yang selama ini juga telah mempercayakan untuk pemeriksaan patologi otak kepada saya. Ya, jadi memang meningioma ini sifatnya unik ya dok ya. Jadi keunikannya dia bisa menginvasi ke struktur sekitarnya, ke dura mater, ke otak, ke tulang, dan walaupun gambarannya biasa, grade 1, seperti misalnya saya ambil contoh meningioma transisional. Tapi mengapa saya memilih invasi ke otak? Karena meningioma yang menginvasi ke dura mater dan ke tulang atau sampai ke ekstrakranial itu tidak menaikkan derajat keganasannya, tidak menaikkan grade-nya menjadi
grade 2, tapi tetap grade 1. Namun apabila dia menginvasi ke otak, walaupun secara makroskopik tidak tampak, tapi tampak secara mikroskopik pada pemeriksaan PA, maka otomatis grade-nya akan naik menjadi grade 2. Yang tadi polanya hanya fibroblastik biasa, karena ada invasi otak maka dia naik menjadi grade 2. Nah, itulah yang mengapa saya memilih invasi ke otak, karena invasi ke otak memberikan prognosis yang lebih buruk, cenderung untuk rekurensi juga, ya. Jadi memang lebih buruk pada pasien untuk invasi ke otak. Apakah meningioma yang invasi ke otak akan selalu disertai dengan invasi ke dura mater dan tulang? Itu belum tentu, Dok. Bisa juga meningioma itu sudah invasi ke dura mater, ke tulang, bahkan ekstrakranial, sehingga kepalanya kayak ada sanggulnya begitu ya. Nah, tapi tidak ada invasi ke otak, ya, itu tetap grade 1. Jadi memang tidak harus semua itu terjadi bersamaan. Mekanismenya antara mekanisme invasi ke tulang dan ke otak, secara umum memang mekanisme invasi sel itu memerlukan proses bahwa sel itu harus longgar dulu, ya, adesi sel, harus ada protein yang dikeluarkan untuk mendegradasi matriks ekstraseluler, dan juga dibutuhkan growth factor untuk dapat invasi. Nah, pada mekanisme invasi ke tulang maka sedikit berbeda dengan invasi ke otak, karena pada invasi ke tulang diperlukan sel tumor itu menghasilkan protein ataupun growth factor yang dapat menghancurkan atau menembus tulang. Jadi protein-protein ini nanti akan meningkatkan aktivitas osteoklas dan juga aktivitas osteoblas, sehingga sering juga kita jumpai meningioma dengan gambaran tulang yang hiperostosis karena ada aktivitas osteoblas yang dipicu oleh protein atau growth factor yang dihasilkan oleh sel tumor. Untuk invasi ke otak tidak memerlukan itu. Yang saya tahu di antara lain adalah bone morphogenetic protein, endotelin. Nah, itu biasanya meningkat pada meningioma yang melakukan invasi ke tulang, karena memang itu diperlukan untuk meningkatkan atau memicu aktivitas osteoblas dan juga aktivitas osteoklas. Nah, demikian, Prof. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai aplikasi klinis dari pemeriksaan ini, ya, memang terapi saat ini meningioma itu adalah operasi, dan saya rasa kebanyakan pasien taunya kalau operasi tumor diangkat, sembuh dan tidak kambuh, begitu ya, Prof, ya. Sebetulnya pemeriksaan imunohistokimia untuk proliferation index, mohon maaf, Prof, saya revisi, yang lebih tepat disebut proliferation index. Kalau mitosis index itu selalu kita kerjakan karena mitosis bisa dihitung berdasarkan pemeriksaan hematoksilin eosin konvensional biasa. Untuk menilai proliferation index ini memang diperlukan pemeriksaan khusus imunohistokimia yang kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan protein Ki67, karena protein ini diekspresikan pada sel yang berada dalam siklus sel yang aktif, kecuali dia G0 dia tidak terekspresi, tapi dia G1 sampai M dia terekspresi. Nah, pemeriksaan ini sebetulnya bisa dikerjakan di banyak center pendidikan di Indonesia, tapi memang ada biaya tambahan di luar dari biaya pemeriksaan PA-nya, Prof. Tapi berita baiknya adalah untuk pasien-pasien BPJS, pemeriksaan imunohistokimia ini dapat dikerjakan. Sehingga untuk kasus-kasus di mana meragukan, kadang kita mendapatkan gambaran PA yang secara konvensional itu ambigu. Misalnya ini kok lebih seluler, ini polanya tidak khas.
hal-hal demikian sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan proliferasi indeks. Apabila didapatkan hasil proliferasi indeks dalam penelitian ini ditemukan cut-off-nya adalah 5%, maka itu memberikan lampu kuning apa lampu merah ya, hati-hati begitu ya Prof ya, karena dengan proliferasi indeks yang meningkat maka meningioma ini lebih mudah untuk mengalami rekurensi walaupun telah dilakukan total reseksi. Jadi meningioma grade 1 total reseksi itu bisa rekuren sampai 10 tahun, bisa 10-15% kasus mengalami rekurensi. Apalagi kalau KI67-nya meningkat, maka rekurensinya bisa 22 kali meningkat, begitu Prof. Nah, mengenai marker yang digunakan, sebetulnya dari penelitian saya yang paling bagus nilai sensitivitas dan spesifitasnya adalah PAKT. Namun PAKT ini tidak selalu tersedia pada kebanyakan center. Yang banyak tersedia di center-center di Indonesia adalah KI67 karena ini memang penggunaannya lebih luas, tidak hanya untuk tumor-tumor otak tapi tumor-tumor lain termasuk limfoma dan breast cancer. Sehingga pemeriksaan KI67 ini sangat-sangat aplikatif untuk praktek sehari-hari. Dan kalau punya ekadrin juga cukup familiar karena banyak juga digunakan untuk breast cancer. Jadi kebanyakan center saya rasa juga mempunyai ekadrin, bisa dikombinasi dengan ekadrin. Kombinasi KI67 dengan ekadrin bisa meningkatkan sensitivitasnya mencapai di atas 90% sampai 98%. Jadi kabar baiknya Prof, kalau pasiennya BPJS bisa menggunakan fasilitas BPJS untuk pemeriksaan imunohistokimia ini. Demikian. Baik. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ketua Kolegium Bedah Saraf. Baik. Selanjutnya Dr. Evelyn Komarati, dokter spesialis mata konsultan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada pimpinan sidang, Bapak Dekan. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Promovenda Dr. Dia Fauzia dan juga promotor dan co-promotor dan juga keluarga Dr. Arif Hidayat, spesialis mata. Sebagai dokter mata saya ingin bertanya yang ada hubungannya dengan mata, yaitu dia meningioma di bidang mata itu ada yang kita temui adalah optic nerve sheath meningioma. Apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan pada penelitian ini terutama yang cukup kuat, hasilnya itu bisa diterapkan pada optic nerve sheath meningioma? Kemudian pertanyaan kedua, untuk ekspresi dari marker yang sudah diteliti itu ada perbedaan antara meningioma yang invasif dan non invasif. Pertanyaan saya adalah apa perbedaan dari keduanya dan bagaimana keduanya mempengaruhi perkembangan tumor. Itu saja Prof, terima kasih. Ya, saya persilakan. Terima kasih yang terhormat Dr. Evelyn Komarati, dokter spesialis mata konsultan. Pertanyaan pertama mengenai optic nerve sheath meningioma. Jadi memang kita cukup sering Dok mendapatkan kasus-kasus optic nerve sheath meningioma. Dan seringkali juga kita berdiskusi bersama di rumah sakit. Jadi memang untuk optic nerve sheath meningioma, walaupun lokasinya pada optic nerve, namun klasifikasi grading itu tetap sama, mengacu pada intrakranial meningioma. Marker-marker ini dapat digunakan untuk optic nerve sheath meningioma. Semisal dalam kasus di mana optic nerve sheath meningioma ini secara mikroskopik didapatkan hasil yang ambigu. Kebetulan kita barusan beberapa waktu lalu mendapatkan kasus yang sulit, optic nerve sheath meningioma yang setelah dioperasi terus tidak lama kemudian recurrent, begitu Prof, begitu Dok. Jadi dalam kasus-kasus yang ambigu waktu itu belum selesai penelitian saya ini Prof, Dok. Didapatkan misalnya peningkatan mitosis
Tapi mitosis itu tidak sampai 4 karena syaratnya adalah lebih dari 4/10 high power field. Jadi kalau mitosisnya baru ketemu 2, sebetulnya saya melepas jawaban sebagai dokter PA ini deg-degan. Dengan adanya marker ini, maka kita dapat melanjutkan pemeriksaan dengan KI67, dengan PAKT, dengan ekaderin, dan juga dengan VEGF. Apabila didapatkan peningkatan KI67, misal KI67-nya ternyata tinggi, sampai 5 atau 10%, maka bisa kita sampaikan kepada klinisi, apalagi kalau tidak dimungkinkan melakukan operasi gross total resection, maka dapat dilakukan terapi adjuvan. Yang saya tahu terapi adjuvan adalah dengan radiasi. Nah, jadi sangat-sangat bisa diterapkan untuk optic nerve sheath meningioma. Pertanyaan kedua adalah mengenai keempat marker ini, dok. Jadi di sini ditemukan bahwa PAKT meningkat disertai juga peningkatan KI67 pada kelompok meningioma yang invasi ke otak. Jadi PAKT meningkat sehingga proliferasi sel tumor menjadi lebih aktif ya, untuk mengevaluasi, membuktikan bahwa sel ini memang aktif berproliferasi, maka KI67 adalah marker yang kita lakukan. Dan peningkatan proliferasi sel ini akan meningkatkan volume dari sel tumor, perkembangan sel tumor, dan ini dapat menyebabkan kondisi reaktif hipoksia pada tumor, sehingga ini akan memicu HIF1 alfa. HIF1 alfa ini peranannya adalah dalam angiogenesis, neovaskularisasi. Angiogenesis, nah HIF1 alfa akan meningkatkan VEGF sehingga angiogenesis akan meningkat, dan memang pada penelitian ini didapatkan peningkatan VEGF pada kelompok yang invasi. Karena memang tidak hanya sel itu mampu mendegradasi matriks ekstraseluler, tidak hanya mampu untuk berproliferasi, tapi vaskularisasi di tempat yang dituju juga harus baik. Dan ekaderin sangat menurun pada meningioma dengan invasi ke otak, karena ekaderin ini memang protein yang berperan dalam adesi antar sel. Sehingga kalau ekaderin menurun, maka ikatan antar sel ini menjadi longgar, sehingga akan mudah lepas dan sel tumor akan mampu untuk bermigrasi. Jadi itu peranan dalam perkembangan tumor. Terima kasih. Terima kasih. Saya puaskan jawabannya. Baik, selanjutnya kepada si Abang. Ya. Terima kasih. Dr. Yan Efrata Sembiring, dokter spesialis bedah torak konsultan vaskuler. Saya persilakan Dr. Yan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang terhormat Ibu Prof. Menda, selamat sudah sampai akhirnya, sampai ke titik akhir gitu ya. Selamat, nggak usah stres-stres ya, ya, saya waktu terima bahan disertasi ini bingung nih. Saya bukan ahli bedah saraf, bukan ahli PA gitu ya. Tapi saya melihat ada satu yang berkaitan dengan bidang ilmu kami, yaitu dengan vaskular. Ya, di sini Ibu Prof. Menda menemukan bahwa ada hubungan antara peningkatan VEGF, vascular endothelial growth factor, dengan derajat dari meningioma. Ya. Di kami bedah vaskular ini juga memegang peranan penting, di mana kita ketahui ini adalah suatu kaitan dengan angiogenesis. Kalau kami ahli bedah, kalau ketemu tumor dengan agresif dengan angiogenesis yang tinggi, itu bikin kepala pusing, karena perdarahan pasti akan lebih tinggi dibandingkan yang kadar VEGF-nya lebih rendah. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu Promovenda dapat menyarankan pemberian terapi anti VEGF ini kepada pasien-pasien penderita meningioma? Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih Dr. Yan Efrata Sembiring, dokter spesialis bedah TKV konsultan.
Saya akan berusaha menjawab pertanyaannya, Dok. Jadi memang meningioma dengan invasi ke otak ataupun meningioma dengan derajat yang tinggi seperti derajat 2 atau 3 itu menunjukkan peningkatan ekspresi VEGF. Dan karena temuan ini telah dilakukan berbagai penelitian klinis mengenai pemberian anti VEGF pada meningioma, khususnya meningioma yang inoperable ataupun meningioma yang derajat tinggi. Sebetulnya sudah banyak clinical trialnya, Dok. Namun memang sampai saat ini farmakoterapi untuk meningioma ini kurang memberikan hasil yang baik. Jadi ternyata pemberian anti VEGF pada meningioma derajat tinggi, derajat 3 yang saya tahu, itu juga tidak lantas bisa mengecilkan tumor. Jadi memang sampai saat ini pemberian terapi anti VEGF dalam hal meningioma masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Terapi yang baku saat ini adalah dengan operasi, dan operasi yang diharapkan adalah gross total reseksi yang digambarkan dalam Simpson grade 1 harapannya. Namun saya rasa masih ada penelitian-penelitian lain yang berusaha untuk menggunakan farmakoterapi pada meningioma ini. Namun memang sampai saat ini belum efektif untuk anti VEGF. Ya, jadi belum bisa disarankan ya, walaupun untuk menekan angiogenesis juga belum bisa ya. Iya. Ya. Satu lagi, Prof, kalau diizinkan. Sekarang kan eranya molekuler ya. Saya kalau di kami di bedah jantung juga ada namanya next generation sequencing gitu ya. Ya, NGS. Ya, saya tertarik kenapa saudara Ibu Promovenda ini masih memilih pemeriksaan imunohistokimia yang waktu mungkin dulu mulai kita residen sudah dilakukan gitu ya. Kenapa tidak melangkah ke yang lebih canggih gitu? Terima kasih. Terima kasih Dokter Yan. Ya sebetulnya pengennya ya lebih canggih, tapi secara resources masih kurang. Ya jadi begini Dokter Yan, karena sebetulnya ide penelitian saya adalah menemukan petanda molekuler yang dapat diaplikasikan dengan sarana prasarana yang kita punya. Jadi kita di sini memiliki pemeriksaan imunohistokimia, dan pemeriksaan imunohistokimia ini juga tidak hanya di Surabaya, di rumah sakit center pendidikan lain juga sudah punya, dan kebanyakan center juga imunohistokimia ini ditanggung oleh BPJS. Sehingga kalau penelitian ini dapat diaplikasikan secara klinis, ini tidak akan membebani pasien. Demikian dokter. Dan pemeriksaan di negara maju memang telah mengembangkan pemeriksaan dengan yang lebih canggih lagi, dengan NGS misalnya DNA metilasi ya. Tapi itu pun ternyata di negara maju belum menjadi sesuatu yang rutin dikerjakan karena biayanya tinggi. Jadi saya pernah bertanya kepada dokter patologi pada suatu kesempatan di luar negeri. Saya tanya apakah untuk meningioma dilanjutkan dengan pemeriksaan NGS ataukah dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA metilasi. Mereka menjawab tidak, karena cost-nya juga tinggi buat mereka. Sehingga mereka menggunakan KI67 karena itu dapat memprediksi rekurensi apabila ditemukan KI67 yang tinggi di atas 5%. Jadi itu salah satu alasan mengapa saya memilih pemeriksaan imunohistokimia. Dan pemeriksaan ini juga dapat menggunakan blok parafin pada pasien, sehingga tidak memerlukan sampel baru, sampel yang fresh. Jadi tidak perlu tindakan lanjutan untuk mengambil sampel. Dengan blok parafin bisa dikerjakan pemeriksaan ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan.
Tapi Dokter Pian, kalau seandainya ada dana bisa NGS, saya sama Prof. Gondo sudah siap. Ya, untuk riset saya rasa nggak tentu. Mungkin nanti Pak Dekan akan memfasilitasi itu. Betul, terima kasih. Ya. Terima kasih, saya sangat puas akan jawaban Ibu Prof. Mendan. Terima kasih Prof. Ya, kalau lihat presentasinya calon rektor kemarin, itu akan kolaborasi yang begini-begini, dana itu akan diupayakan sama Dokter Yan. Amin. 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 Ya. Baik, selanjutnya kepada Profesor Dr. Gondo Mastuti, Dokter Hewan, Master Kesehatan. Saya persilakan Bu Gondo. Matur nuwun sangat pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat saya sampaikan kepada saudara Promovenda. Hari ini kurang beberapa menit lagi ya. Insya Allah kalau lancar mendapatkan gelar doktor. Baik, saat ini itu Dokter Diah Fauzia ini adalah satu-satunya dokter PA konsultan saraf dan mata yang ada di Surabaya dan melakukan penelitian meningoma tentunya dengan menggunakan pemeriksaan IHC seperti tadi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya masih terkait dengan IHC. Nah, pada penelitian ini pembacaan yang dilakukan itu menggunakan berbagai cara ya. Ada yang menggunakan persentase sel, ada yang menggunakan H-score. Namun di luar sana juga masih ada pemeriksaan metode yang lain, yaitu dengan melakukan pemeriksaan skor imunoreaktif. Pertanyaan saya, apakah dasar penentuan atau pemilihan cara pemeriksaan IHC tersebut? Kemudian masih terkait juga dengan IHC, saat ini itu masih banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk pembacaan slide IHC. Salah satunya adalah dengan menggunakan ImageG. Nah, ImageG ini memiliki keunggulan yaitu tidak subjektif, sedangkan kalau pembacaannya itu katanya yang manusia yang membaca itu nilai subjektivitasnya itu tinggi. Nah, mahasiswa kita ini kan banyak sekali yang melakukan pemeriksaan dengan IHC. Khawatirnya nanti kalau yang bacanya nggak pas kan jadi subjektif. Nah, sehingga pertanyaan saya, nah apakah hasil IHC meningioma ini bisa dibaca juga dengan ImageG? Jika bisa itu kenapa, dan tidak bisa kenapa? Kemudian bagaimana, apakah ada prosedur standar baku cara pembacaan IHC sehingga kesan subjektif itu bisa dihilangkan dan bisa terstandarisasi? Siapapun, slide apapun yang dibaca, siapapun yang membaca, dokter PA manapun pasti hasilnya akan hampir sama. Demikian, matur nuwun. Saya persilakan. Terima kasih Profesor Dr. Gondo Mastuti, DRH MKes. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Prof. Jadi adalah kriteria pembacaan imunohistokimia pada penelitian ini memang ada yang menggunakan H-score dan ada yang menggunakan persentase. Dasarnya adalah untuk pembacaan atau evaluasi imunohistokimia KI67 digunakan penilaian berdasarkan presentasi karena memang ini sudah merupakan aturan yang baku untuk evaluasi KI67. Jadi KI67 untuk tumor otak ataupun breast cancer ataupun limfoma itu dilakukan dengan menilai persentase sel yang terpulas pada inti selnya tanpa memperhatikan intensitasnya dan dilakukan pada area hotspot. Jadi ini memang sudah menjadi aturan baku sehingga saya menggunakan untuk KI67 dengan persentase. Sedangkan untuk marker yang lain saya menggunakan H-score ya. Mengapa memilih H-score? Karena pada imunohistokimia ekspresi protein pada jaringan tidak selalu sama, tidak selalu semuanya negatif, semuanya lemah, semuanya sel menunjukkan ekspresi sedang atau ekspresi kuat. Tapi bisa dalam suatu jaringan ekspresinya bisa lemah, bisa sedang, bisa kuat ya. Jadi dengan menggunakan H-score maka semua ekspresi protein pada jaringan kita evaluasi,
kita perhitungkan dengan memperhitungkan intensitas dan prosentase. Setelah itu kita gabungkan keduanya, sehingga di sini kita memang betul-betul memperhatikan ekspresi protein dari jaringan yang bisa sangat bervariasi. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ya memang imunohistokimia ini adalah metode pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi protein dalam jaringan yang banyak digunakan untuk penelitian, ya. Keuntungannya karena bisa dilaksanakan dari blok parafin tadi yang seperti saya sebutkan, dan dibandingkan dengan pemeriksaan molekuler lainnya secara cost juga relatif lebih terjangkau daripada pemeriksaan NJS tadi misalnya. Nah, memang ada sisi subjektivitas, ya, itu tidak bisa dihindari. Namun perkembangan teknologi saat ini dengan penggunaan image analysis untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian sediaan imunohistokimia juga sudah sangat-sangat berkembang. Saya tidak bisa memungkiri bahwa di negara maju juga sudah banyak dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan image analysis. Tapi sebetulnya penggunaan metode ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi pemeriksaan imunohistokimia itu tidak asal bahwa sel tercat coklat lalu kita masukkan suatu alat atau software nanti akan keluar coklatnya itu berapa persen, tidak demikian. Penilaian harus dilakukan mulai dari sejak awal, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dokter ahli patologi harus menentukan dulu optimasinya, berapa dilusi dan inkubasi yang optimal untuk imunohistokimia ini. Dan pada saat melakukan pembacaan juga harus betul-betul mengevaluasi preparatnya, apakah layak baca atau tidak layak baca. Oleh karena itu selalu menyertakan jaringan kontrol dalam pengerjaan imunohistokimianya. Dan dalam menginterpretasi hasil juga harus lebih hati-hati lagi, karena dokter harus menentukan sel apa yang akan dievaluasi. Saya ambil contoh misal Ki67. Ki67 tidak hanya terekspresi pada sel tumor yang aktif berada dalam siklus sel yang aktif, tapi bisa saja dia terekspresi pada sel limfosit yang ada di sekitar tumor. Sehingga kalau kita hanya melihat asal coklat, jadi itu bisa memberikan hasil yang kurang tepat. Yang bisa menentukan ini sel limfosit, ini sel tumor, tentunya ahli yang bisa membedakan itu. Dan dalam hal meningioma ini juga ada kekhususan lagi. Meningioma mempunyai gambaran sel yang sangat bervariasi. Sel bisa mempunyai inti yang bulat, bisa seperti makrofag, bisa selnya spindle seperti fibroblast. Bisa sel tumor itu mengandung banyak pembuluh darah, kita sebut angiomatus meningioma. Dan kalau misalnya contoh angiomatus meningioma kita lakukan IHC VEGF, maka endotelnya itu juga akan positif semua. Itu akan keliru nanti, padahal yang kita cari adalah sel tumornya. Jadi sekali lagi interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati dengan menilai sel mana yang dievaluasi. Penggunaan image analysis tentu saja akan sangat membantu peneliti dan juga dokter ahli patologi. Namun pemeriksaan image analysis ini terus terang saja memerlukan software dan hardware yang tidak murah. Jadi preparat atau slide itu perlu di-scan dulu, seperti kita scan kertas. Ini kaca yang di-scan. Setelah itu disimpan dalam suatu software. Setelah di-scan baru nanti kita menggunakan software untuk dapat mengevaluasi slide yang telah di-scan dalam bentuk digital. Dan nanti untuk evaluasi pun itu ditentukan oleh dokter spesialis patologi area mana yang dievaluasi. Jadi harus ada input-input ke software untuk menilai area mana yang dievaluasi supaya tidak misinterpretasi.
Jadi walaupun penggunaan image analysis harus tetap digunakan oleh ahlinya sehingga tidak terjadi misinterpretasi. Untuk mengurangi subjektivitas, pada penelitian saya dilakukan pemeriksaan oleh 2 orang ahli patologi dan selanjutnya dilakukan analisis kappa, statistik kappa, dan diperoleh hasil yang baik sehingga hasil ini dapat dipercaya. Dan penilaian imunohistokimia saya rasa pada kurikulum saat ini sudah banyak dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, sehingga ini juga jadi dimungkinkan untuk dapat dikerjakan di center lain yang juga setahu saya belum mempunyai alat slide scanner. Jadi DFK juga belum punya, Prof. Dr. Sutomo juga belum punya tapi masih statusnya dipinjamkan. Jadi kalau ada akan sangat-sangat membantu peneliti untuk dapat melakukan penelitian, dan dengan image analysis juga keuntungannya kita dapat melakukan penelitian antar center nasional maupun internasional tanpa harus mengirim kaca atau preparat itu ke center lain. Ya, demikian yang saya dapat sampaikan, Prof. Alhamdulillah jawabannya lengkap sekali dan saya sangat bangga, puas, dan luar biasa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kepada para undangan akademik, saya ingin menggunakan hak saya untuk bertanya. Yang pertama terkait dengan protein Merlin atau kita sebut dengan fibroadenomin, ini betul? Neurofibrimin atau NF2, NF2 kan mempunyai satu fungsi untuk mengendalikan satu faktor pertumbuhan tersebut. Ini saya tadi sempat membuka ini. Regulasi, di mana berperan dalam regulasi pertumbuhan dan pembelahan sel dengan mekanismenya meregulasi pertumbuhan sel dan pengaturan struktur sitoskeleton. Pada klinis, saya kebetulan dokter kandungan menemukan banyak kasus-kasus mereka yang injeksi dengan medroksiprogesteron dosis tinggi 150 mg untuk 3 bulan atau kita sebut dengan KB injeksi 3 bulan. Itu saya juga pernah membaca penelitiannya Prof. Joni, kasus sekian tahun, ternyata setelah mendapatkan suntikan lebih dari 10 tahun kalau tidak salah, itu banyak yang menderita meningioma. Nah, saya juga pernah membimbing kasus meningioma ini pada aseptor KB 3 bulan ini. Pada kasus-kasus pil KB kombinasi, artinya selain progestin dan estrogen, itu tidak pernah dilaporkan. Bahkan saya juga belum pernah membaca kasus dengan monthly injection, di mana kalau 3 bulan itu murni hanya medroksiprogesteron asetat, tetapi kalau yang monthly itu adalah ada kombinasi antara progestin dan estradiol. Pertanyaan saya, bagaimana peran progesteron ini pada kasus meningioma dengan aseptor KB 3 bulan sekali yang dengan dosis tinggi ini bisa menimbulkan, dan di manakah peran dari protein Merlin tersebut? Berhubung sudah azan, kita berhenti sejenak. Silakan. Kalau adanya di beberapa tempat nggak selesai nanti. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Subspesialis Ver. Saya mencoba menjawab, Prof. Merlin memang merupakan protein yang dihasilkan oleh gland NF2. Diketahui bahwa
meningioma terkait dengan adanya mutasi pada protein pada gen ini sehingga terjadi mutasi pada protein Merlin yang memang peranannya adalah dalam inhibisi proliferasi. Jadi kalau Merlinnya mutasi maka tidak terjadi proses inhibisi proliferasi. Namun penelitian yang mengaitkan antara meningioma yang terkait dengan hormon dengan adanya mutasi pada gen NF2 ternyata diketahui bahwa sebagian besar meningioma yang terkait dengan hormon itu tidak berkaitan dengan mutasi NF2 tapi berkaitan dengan mutasi yang lain, antara lain AKT bisa juga, dan TRAF7 itu tumor necrotic factor associated protein itu juga berkaitan, dan juga KLF4. Jadi ternyata kalau dia terkait dengan hormon tidak dipengaruhi oleh mutasi pada Merlin begitu. Dan sebenarnya ini juga menarik buat saya untuk penelitian lanjutan, Prof. Karena di kita ini banyak sekali wanita yang masih menggunakan kontrasepsi hormonal, tapi ada yang tidak kena meningioma, ada yang kena meningioma. Ataukah memang nanti mutasinya baru atau bagaimana? Ini memang belum ada penelitian sejauh ini. Tapi memang di Indonesia di Sutomo sendiri sudah dipublikasikan bahwa pada meningioma 83% pasien meningioma di RSUD Dr. Sutomo memang ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal dengan medroksiprogesteron asetat. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Jatah para penyangga sudah selesai. Kami sekarang masuk kepada undangan akademik. Saya persilakan Ketua KSM Dr. Eti Hari Kusumaduti, spesialis patologi anatomi konsultan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Promovenda atas pencapaian hari ini. Kami dari patologi anatomi sangat bersyukur dan bangga ya, karena konsultan di bidang syaraf ini sangat minimal sekali, dan Dr. Dia merupakan dokter spesialis PA yang luar biasa di bidang syaraf ya, moncer ya di Indonesia. Satu saja pertanyaan saya, Dokter Dia, ya, dalam penelitian Dokter Dia ini mempelajari meningioma, di mana kita tahu meningioma ini memang bisa invasif kemana-mana, di mana yang menginvasi ke otak akan menjadi grade 2. Dan sebetulnya yang grade 2 itu banyak jenisnya ya Dokter Dia, tetapi kenapa yang dipelajari adalah yang menginvasi ke otak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kolega saya yang tercinta Dr. Eti Hari Kusumastuti, spesialis patologi anatomi konsultan. Ya, jadi memang meningioma dibagi dalam 3 derajat, 1, 2, dan 3. Untuk derajat 2, yang masuk dalam derajat 2 adalah kategori meningioma dengan gambaran tipikal atau gambaran morfologi seperti grade 1, namun invasi ke parenkim otak. Jadi invasi ke parenkim otak merupakan satu-satunya independent factor yang dapat menaikkan derajat meningioma. Namun ada meningioma yang memang grade 2 seperti chordoid meningioma ya, ataupun atypical meningioma. Namun tidak saya sertakan dalam penelitian ini. Yang menjadi dasar adalah kita seringkali mendapatkan pasien kasus meningioma yang derajat 1 yang merupakan sebagian besar dari meningioma yang ada di RSUD Dr. Sutomo.
Dan ternyata meningioma derajat 1 ini juga mempunyai kemampuan invasi. Jadi kita bisa melihat meningioma transisional, ada yang tidak invasi ke otak dan ada yang invasi ke otak. Sehingga yang invasi ke otak ini yang membuat pertanyaan bagi saya, mengapa gambarannya biasa tapi dia invasi ke otak? Kalau memang dari awal sudah grade 2 seperti chordoid meningioma, maka itu tidak menjadi suatu pertanyaan karena memang sudah grade 2. Dan bagi klinisi juga sudah tahu bahwa itu grade 2 bagi ahli bedah saraf. Jadi evaluasi, follow up dan terapi lanjutan sudah dilaksanakan sesuai protokol grade 2. Namun pada meningioma yang grade 1 dan ternyata dia bisa invasi ke otak, dan apalagi kita seringkali menerima jaringan yang mungkin tidak dapat dilakukan gross total resection atau tidak dapat dicapai Simpson grade 1, sehingga penelitian ini, pemeriksaan marker ini dapat memberikan informasi kepada ahli bedah apabila didapatkan peningkatan pada marker-marker yang saya teliti ini, maka harus lebih berhati-hati, lebih memperhatikan follow up pasien, dan memang apabila tidak bisa dicapai Simpson grade 1 dapat dipertimbangkan untuk pemberian terapi adjuvan. Jadi lebih ke dasar itu sehingga dilakukan pada meningioma tipikal yang menginvasi ke otak. Terima kasih Dr. Diah atas penjelasannya, saya sangat puas. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Dr. Eti. Selanjutnya supaya merata Dr. Widiana Periastuti. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada Bapak Pimpinan Sidang. Ya, sebelumnya selamat Dr. Diah Promovenda. Jadi sebenarnya sini ada yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan imaging ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh kopromotor juga. Begini, misalkan pada imaging itu kan kita membagi menjadi 3 gitu ya, ada imaging, ada meningioma yang tipikal, atipikal. Nah, sementara kita tahu bahwa begini dok, yang kita temui itu kan seringkali dia itu yang tipenya meningiomatosis multiple begitu dok. Nah, multiple dan bahkan mungkin banyak yang memang perlu kita lakukan tindakan ya, tindakan operasi itu tadi. Lalu apakah kesemuanya itu perlu untuk kita lakukan tambahan pemeriksaan biomarker di sini yang dijelaskan tadi, keempat-empatnya itu tadikah? Lalu ataukah kapan ya kita bisa tahu atau mungkin punya kriteria tertentu untuk kita lakukan suatu kelanjutan dari pemeriksaan ini? Begitu, ada kriteria tertentu enggak? Itu saja, terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih pada Dr. Widiana Periastuti, spesialis radiologi konsultan atas pertanyaannya. Ya, jadi memang PA dan radiologi sekali lagi ini saling berkaitan. Kita selalu bekerja sama dalam mendiagnosis kasus-kasus tumor otak. Ya. Jadi dalam hal meningioma yang bagaimana yang dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan ini. Pemeriksaan ini sangat-sangat disarankan untuk dapat dilakukan pada meningioma yang secara radiologi misal didapatkan kecurigaan adanya invasi ke otak, namun secara PA tidak ditemukan gambaran morfologi adanya invasi sel-sel tumor meningioma ke dalam parenkim otak. Itu salah satunya dok. Yang kedua adalah pada kondisi di mana total gross resection tidak dapat dicapai karena meningioma walaupun jinak belum tentu operasinya mudah.
Bisa saja tumor itu terletak pada lokasi yang sulit dijangkau ataupun ada penyulit-penyulit tertentu saat operasi sehingga tidak memungkinkan dilakukan gross total resection. Jadi dalam hal demikian, jika didapatkan hasil PA menunjukkan meningioma transisional misalnya yang grade 1 ya, dan tidak dapat dilakukan gross total resection, pemeriksaan ini sangat dianjurkan untuk dapat membantu memprediksi behavior dari sel tumor. Dan dalam kondisi di mana kami dari ahli PA juga merasakan keraguan, misal kita dapatkan meningioma dengan gambaran mitosis sedikit meningkat 2 atau 3 tapi tidak sampai 4, sehingga kalau disebut grade 1 belum disebut, grade 1 sudah lewat, grade 2 belum sampai, apalagi gambarannya juga belum ada nekrosis misalnya. Jadi pemeriksaan KI67 ini juga sangat dianjurkan sehingga kita dapat menilai proliferasi indeksnya ini bagaimana. Sebetulnya bagaimana, apakah sel ini sebetulnya sedang berada dalam siklus sel yang aktif. Sehingga kalau kita dapatkan walaupun secara histo-PA meningioma transisional grade 1, setelah dilakukan pemeriksaan KI67-nya ternyata 10%, kita harus sampaikan kepada surgeon bahwa KI67 meningkat, mohon follow up yang lebih ketat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan terapi adjuvan. Demikian. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Dr. Johan Ardiansyah, spesialis neurologi konsultan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Dia atas pencapaiannya sampai detik ini. Mungkin pertanyaan saya adalah menurut saran daripada Dr. Dia bahwa perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang penilaian faktor hormonal yang berkaitan dengan status invasi meningioma pada otak. Apakah kalau seandainya kita memperhatikan faktor ini, jadi faktor hormonalnya, misalnya progesteron atau estrogen pada status invasi otak dari meningioma tersebut, apakah itu akan bisa mempengaruhi hasil daripada penelitian daripada Dr. Dia sekarang? Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Terima kasih kepada kolega saya Dr. Johan Ardiansyah, spesialis neurologi konsultan. Penelitian ini memang belum mengikut sertakan faktor hormonal. Penelitian lanjutan mengenai faktor hormonal saya sarankan karena memang meningioma yang mengekspresikan hormonal reseptor memberikan prognosis dan juga rekurensi yang lebih baik daripada meningioma yang negatif hormonal reseptornya. Jadi ini terkait dengan prognosis. Demikian juga dengan rekurensi hormonal reseptor positif, PR positif lebih baik daripada yang PR-nya negatif. Namun memang tidak semua meningioma mengekspresikan hormonal reseptor. Hormonal reseptor lebih tinggi pada grade 1. Semakin tinggi grade, maka hormonal reseptornya akan semakin berkurang. Jadi pada grade 2 dan grade 3 hormonal reseptor akan lebih rendah. Jadi dalam kaitannya dengan prognosis rekurensi, hormonal reseptor juga mempunyai peranan. Demikian. Baik. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permohonan maaf kepada para undangan akademik yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promopenda paling lama 10 menit. Promopenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian dokter terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Baik, sidang ujian terbuka kita buka kembali. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka dan setelah mempertimbangkan
prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat. Cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, serta semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan dan kredibilitas ilmiah, kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, memperhatikan penilaian yang dilakukan panitia ujian doktor tertutup tanggal 25 Februari 2025 yang diketuai oleh Profesor Dr. Gondo Mastuti, Dokter Hewan, Master Kesehatan, dan seluruh peraturan dan wewenang yang ada pada program studi ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovenda diterima. Dan dengan demikian, Saudari Dia Fauzia, dokter spesialis patologi anatomi subspesialisasi SM Konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 9 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Dia Fauzia, dokter spesialis patologi anatomi subspesialisasi SM Konsultan, adalah doktor ke-1061 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S3 saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor dan kopromotor Profesor Dr. Ike Sudiana dan kopromotor saya Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan saya. Terima kasih kepada pimpinan fakultas Bapak Dekan Profesor Dr. Budi Santoso serta seluruh staf dan jajarannya. Terima kasih kepada KPS, terima kasih kepada KPS S3 dan juga seluruh staf pengajar di program pendidikan S3. Terima kasih kepada Prof. Gondo Mastuti serta seluruh penguji saya di ujian tertutup. Dan terima kasih kepada seluruh staf pengajar di program studi Departemen Patologi Anatomi, kepada Dr. Tiari Kusumastuti, kepada semua guru-guru saya, kepada orang tua saya, Ibunda Haji Farida dan ayahanda saya, Bapak Munaji, ayah mertua saya, Profesor Hari Sukanto, Dr. SPDV Konsultan, dan ibu mertua saya, rahimahullah, Dr. Hala Sri Pujiarti. Awalnya beliau semua ya selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan pendidikan S3 saya. Dan terima kasih yang tak terkira kepada suami tercinta saya, Dr. Arif Hidayat, dokter spesialis mata, yang selalu mendukung saya dalam berkarir, bekerja dalam segala hal yang saya lakukan. Terima kasih kepada anak-anak saya yang tercinta, Ardia Ramadhani dan Aryana Lendra Hidayat, yang selalu mendukung Mama karena kesibukan Mama yang sangat padat. Terima kasih kepada adik-adik saya yang tercinta, Dian Fitriani, Dr. Damayanti dan Dr. Budi Prasetyo, yang juga selalu memberikan semangat kepada saya. Dan terima kasih juga kepada almarhum adik saya Arfani Mufti dan Nurita Hafia, yang almarhum adik saya Nurita Hafia yang juga selalu memberikan semangat kepada saya.
Dan kepada rekan-rekan saya yang telah membantu saya dalam penelitian ini, Dr. Alfania, Dr. Aditya Sitasari, Dr. Priangga, Dr. Natasha, seluruh teknisi di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo dan seluruh teknisi di Lab Patologi Anatomi FKU UNER, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan promotor menyampaikan kesan dan atau pesannya. Saya persilakan Prof. Ketut. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama saya atas pembimbing, saya sendiri dengan Prof. Jody mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam sidang ujian ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada Prof. Gondo sebagai Ketua Penguji, mulai dari kualifikasi sampai tertutup telah memberikan masukan bantuan dari timnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada semua penguji pada hari ini telah memberikan penilaian evaluasi daripada hasil disertasi bimbingan kami, Dr. Diah. Kemudian saya ucapkan selamat pada keluarga besar patologi anatomi Fakultas Kedokteran, di mana salah satunya sudah stafnya untuk mencapai pendidikan akademik tertinggi, khususnya dalam bidang neuropatologi. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan untuk pengembangan diagnostik sangat dibutuhkan di dalam menunjang suatu terapi. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada keluarga besar dari Dr. Diah, Prof. Hari, Dr. Arif. Saya ucapkan selamat, ini sudah salah satu keluarga sudah mencapai pendidikan tertinggi pada hari ini. Ya. Nah, kemudian saya ucapkan selamat pada Dr. Diah. Tapi walaupun demikian, saudara nanti dalam riset ini bukanlah merupakan suatu final research, tapi masih banyak yang perlu dikembangkan ya di dalam pengembangan diagnostik ya. Seperti tadi beberapa masukan dari Prof. Iman ya yang berkaitan apakah perlu ada suatu korelasi antara sistemik dan lokal sehingga nanti dalam diagnostik tidak perlu melakukan suatu bedah otak gitu kan ya. Nah, kemudian juga dari pimpinan sidang yang mengaitkan dengan sistem kombinasi aseptor KB ya, itu apakah nanti masih banyak peluang-peluang yang perlu diteliti ya. Nah, untuk itulah walaupun ini agak lambat selesainya karena beliau ini sangat sibuk selain sebagai ketua departemen juga mata kuliah yang satu-satunya di bidang neuro ya, patologi, ini agak waktunya betul-betul padat gitu ya Prof ya. Ya. Jadi kami sudah berupaya untuk membimbing dengan cepat, selesai dengan cepat, tapi masih terlambat untuk selesai ujian terakhir, hanya akhirnya tidak bisa mencapai ke cum laude ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Prof. Ketut yang bersama Prof. Joni sudah berhasil mengantar Dr. Diah Fauzia mencapai pencapaian doktor ini. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Izinkan kami mohon pamit pergi ke tunjungan belidasi. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.